Seorang anak laki-laki yang diintimidasi oleh teman sekelasnya tidak tahan lagi dan melompat dari gedung, meninggal selamanya. Namun, karena belum berusia 16 tahun, dalangnya hanya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Ibu anak itu, setelah mendengar putusan tersebut, langsung hancur. Mengapa hanya 8 tahun? Mengapa hanya 8 tahun? Ternyata, anak itu dicegat oleh 3 preman dalam perjalanan pulang dari sekolah dan mereka membawanya ke sebuah bangunan kosong, lalu mulai menyiksanya selama berjam-jam. Salah satu dari mereka menyalakan kamera, merekam dan menyiksa anak itu dengan kejam, bahkan mengencingi tubuhnya. Salah satu teman mereka tidak tahan, buru-buru memohon agar mereka berhenti. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan benar-benar terjadi. Siapa sangka mereka tidak berhenti, bahkan menjadi lebih kejam. Saat ketiga orang ini berselisih, anak itu dalam keputusasaan bangkit dan berjalan ke tepi gedung, melihat ke bawah dari ketinggian. Dia sempat ingin mundur, tetapi tawa merendahkan dari belakang terdengar lagi. "Kau mau melompat tidak? Aku menunggu di sini, kau masih mengancamku." Akhirnya, anak itu tidak tahan dengan hinaan dan melompat tanpa ragu. Ketiga orang itu langsung terkejut. Setelah sadar, mereka buru-buru melarikan diri. Dalam panikan, salah satu teman kelompok melihat anak itu masih bergerak dan bersiap memanggil ambulans, tetapi pelaku kejam itu menyadarinya, merebut ponselnya, tidak hanya memukulinya tetapi juga tidak ragu untuk mendorongnya. Begitulah, anak itu kehilangan nyawanya yang penuh semangat. Polisi dengan cepat mengidentifikasi tersangka dan membawa mereka ke lembaga pendidikan. Ibu dari anak laki-laki itu, Zhang Wenxuan, setelah mendengar berita buruk itu, menangis setiap hari dan pergi ke pengadilan dengan harapan menemukan keadilan untuk putranya. Hakim Lin Zhitao melihat hal itu dan sangat bersimpati padanya, lalu meminta petugas yang bertanggung jawab untuk segera melanjutkan prosedur. Dengan cepat tiba hari persidangan, karakter utama yang menindas Zhang Wenxuan saat itu adalah Huang Jiawang. Dia menjelaskan bahwa dia dan Zhang Wenxuan tidak saling kenal, tetapi karena teman baiknya Li Hui diintimidasi oleh Zhang Wenxuan, dia membantunya membalas dendam pada Zhang Wenxuan. Selain itu, dia mengecilkan perbuatannya dengan mengatakan bahwa dia hanya memukul beberapa kali dan memaki beberapa kata. Li Hui juga mengatakan bahwa dia hanya ingin menakut-nakuti Zhang Wenxuan, tidak menyangka dia akan melompat. Namun, laporan autopsi menunjukkan bahwa selain cedera otak akibat jatuh dari ketinggian, Zhang Wenxuan juga memiliki banyak tulang rusuk yang patah. Ini sepenuhnya bertentangan dengan kesaksian Huang Jiawang. Bukan hanya sekadar memukul beberapa kali. Siapa sangka pengacara pembela Huang Jiawang malah meremehkan masalah. Dia mengatakan bahwa Huang Jiawang tidak pernah menyangkal telah melakukan kekerasan terhadap Zhang Wenxuan, tetapi penyebab kematian Zhang Wenxuan adalah karena jatuh dari ketinggian. Oleh karena itu, perbuatan kekerasan itu tidak secara langsung menyebabkan kematian, dan dalam hukum pidana tidak membentuk hubungan kausalitas. Dia dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan pembunuhan yang diajukan oleh jaksa tidak sah. Pada saat yang krusial, Lin Zhitao memutar sebuah video di persidangan. Video ini merekam secara detail proses Zhang Wenxuan diintimidasi, yang menunjukkan bahwa Zhang Wenxuan telah mengalami luka parah. Dia juga ragu-ragu untuk melompat, tetapi Huang Jiawang terus memaksanya, selalu memegang kamera ponsel untuk merekam. Zhang Wenxuan khawatir video itu akan dipublikasikan, yang membuatnya memilih jalan ini. Namun, pengacara pembela selalu menekankan bahwa Zhang Wenxuan saat itu dalam keadaan sadar. Saat jatuh dari gedung tidak ada kekuatan eksternal, jadi itu adalah tindakan bunuh diri, dan titik balik dari kasus ini muncul dalam catatan panggilan telepon ketiga orang itu. Dari rekaman CCTV, terlihat ketiga orang itu. Saat jatuh adalah pukul 18.58, Li Hui menelepon 120 10 menit setelah insiden, tetapi panggilan itu terputus sebelum terhubung. Di bawah interogasi terus-menerus oleh Lin Zhitao, Li Hui akhirnya mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Dia masih hidup. Ternyata ketika mereka turun tangga, mereka melihat Zhang Wenxuan masih bergerak. Jadi, dia ingin menelepon 120, tetapi dihalangi oleh Huang Jiawang. Lin Zhitao sangat sedih mendengar penderitaan Zhang Wenxuan. Karena itu, dia bertanya kepada Li Hui mengapa dia membenci Zhang Wenxuan. Li Hui menjelaskan bahwa dia telah bolos piket sekali, jadi dia dihukum piket selama seminggu. Dia curiga bahwa Zhang Wenxuan, sebagai anggota komite kebersihan, telah melaporkannya. Lin Zhitao, setelah mendengar itu, menunjukkan bukti lain. Di papan jadwal piket, Zhang Wenxuan sama sekali tidak menulis namanya. Sebaliknya, dia membantunya piket pada hari itu. Hanya karena masalah kecil ini, seorang siswa yang sangat berprestasi dan pengertian harus pergi seperti itu. Akhirnya, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak, Huang Jiawang dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, teman-temannya 6 tahun penjara, Li Hui dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ibu Zhang Wenxuan langsung hancur saat mendengar putusan itu. Dia menjatuhkan foto putranya, lalu mengambil pecahan kaca dan menyatakan akan mengubah orang-orang ini menjadi emas, sementara ketiga orang
termasuk Huang Jiawang, dibawa ke penjara. Mereka tidak menyesal dan masih sangat arogan. Petugas pemasyarakatan Bai NU pertama kali melihat Huang Jiawang. Dia tahu ini adalah orang yang keras kepala. Orang lain setelah dicukur kepalanya terlihat penuh kekhawatiran. Hanya dia yang masih santai dan nyaman. Dia sama sekali tidak berniat untuk bertobat. Memang benar. Huang Jiawang langsung memberinya wajah sinis. Apa yang lucu? Jika saya tertawa, apa urusan Anda? Jika saya kentut, apakah Anda juga peduli? Namun, Bai NU tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan menulis rangkaian angka di papan tulis. Ketika angka-angka ini dikalikan menjadi 4.420.700 menit. Ini adalah waktu Huang Jiawang menjalani hukuman di penjara, juga untuk memberinya penjelasan atas kematian Zhang Wenxuan, lalu mengingatkannya bahwa jalan di depan masih sangat panjang. Dia perlu belajar di mana saja untuk mencoba mengurangi hukumannya lebih awal. Namun, nasihat sederhana ini sama sekali tidak berpengaruh pada Huang Jiawang. Sebaliknya, dia menjadi lebih agresif. Saat makan bersama, Huang Jiawang memanfaatkan saat tidak ada yang melihat, melemparkan semangkuk sup panas ke Li Hui. Sedang apa? Ketika peluit petugas berbunyi, semua orang langsung berhenti makan. Hanya Huang Jiawang yang masih terlihat santai. Salah satu petugas menanyai Li Hui tentang kejadian itu. Li Hui karena takut tidak mau cara. Ayo bicara, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak, kami benar-benar saling kenal. Sebenarnya kami adalah teman. Apakah kamu tidak ingin makan dengan baik? Bai NU lah yang menyuruh seseorang membersihkan makanan Huang Jiawang dan memerintahkan semua orang untuk makan. Hanya Huang Jiawang yang menatap punggungnya, menunjukkan ekspresi kebencian dan ketidakpuasan. Mungkin ada orang yang terlahir jahat. Keesokan harinya, orang-orang di gedung itu berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi. Huang Jiawang menemukan Chen Xiaobin yang telah menindas Zhang Wenxuan bersamanya. Mereka berdua berdiskusi untuk memberi Li Hui pelajaran. Kemudian, saat menari di kursi, Huang Jiawang mengambil kesempatan untuk berlari ke sisi Li Hui dan mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Bai NU merasa perlu untuk memberinya pelajaran, jadi dia menghukumnya dengan kurungan 3 hari. Namun, meskipun dikurung, Huang Jiawang sama sekali tidak menyesal. Bai NU membawa semangkuk mie, awalnya berpikir bisa meluluhkan hatinya. Siapa sangka, Huang Jiawang malah semakin keterlaluan. Hanya semangkuk mie sudah ingin menaklukkan anak buah. Berpura-pura apa? Jika tidak senang, pukul saja saya. Bai NU mendengar itu dan mengumumkan, akan mengubah 3 hari kurungan menjadi 7 hari. Keesokan harinya, Ibu Zhang Wenxuan datang ke kejaksaan, menghadang Lin Sitao, berharap dia bisa membawa keadilan untuk putranya. Tetapi ketika dia tahu bahwa Lin Sitao tidak bisa berbuat apa-apa, dia marah dan menuangkan cat ke atasnya. Namun, dia tidak tahu bahwa jika bukan karena usaha Lin Sitao, ketiga remaja itu mungkin akan dibebaskan. Dan secara kebetulan, pemandangan itu dilihat oleh seorang yang peduli. Di bawah bantuannya, Ibu Zhang Wenxuan merekam sebuah video tuduhan. Sangat cepat, dan ini menggemparkan internet. Unit anti korupsi datang ke kejaksaan untuk menginvestigasi Lin Sitao, dan juga melakukan investigasi terhadap rekan-rekan di samping Lin Sitao. Setelah beberapa hari investigasi terperinci, tidak ditemukan kesalahan pada Lin Sitao. Unit anti korupsi terpaksa memanggil Chen Huiwen untuk mediasi. Chen Huiwen bersikeras meminta agar Huang Jiawang dihukum. Mereka harus dijatuhi hukuman tertinggi untuk membalas dendam atas putranya. Lin Sitao merasa tidak berdaya setelah mendengarnya, hanya bisa dengan serius mengingatkan dia bahwa sekarang ini sama sekali bukan masalah perasaan pribadi, tetapi peraturan hukum hanya bisa menjatuhkan hukuman penjara selama itu. Namun, penjelasannya tidak bisa menenangkan Chen Huiwen. Sebaliknya, dia menjadi semakin emosional. Terlihat dia langsung naik ke atas meja dan menjambak rambut Lin Sitao, mengutuknya sebagai pembunuh. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, hukum tetaplah hukum, tidak akan berubah sesuai keinginan Anda. Mengerti? Setelah jam kerja, Lin Sitao pulang, mengingat ketidakadilan yang harus dia alami beberapa hari terakhir membuatnya sangat sedih. Dia membenci anak laki-laki bernama Huang Jiawang, dan juga merasa kasihan pada Zhang Wenxuan. Tetapi hukum memang seperti itu, ditambah lagi, kepergian ibunya memperbesar rasa sakit di hatinya. Dalam ingatannya, waktu bersama ibu dan adik laki-lakinya adalah waktu yang indah bersama. Tetapi ayahnya adalah seorang pecandu alkohol. Setiap kali mabuk dia memukul ibunya. Saat itu, meskipun dia masih sangat kecil, dia dengan berani maju untuk melindungi ibunya. Sekarang ibunya akhirnya pergi dengan damai ke dunia lain. Baginya, ada rasa sakit dan kesedihan. Saat hidup, ibunya tidak memiliki kebahagiaan sama sekali. Mungkin hanya dengan pergi baru ada kesempatan untuk memulai hidup baru. Keesokan harinya,
Lin Zhitao dipanggil keluar oleh atasannya. Atasan itu mengatakan bahwa baru-baru ini kejaksaan sedang bersiap untuk membentuk kantor kejaksaan anak dan remaja dan ingin dia menjadi kepala kantor ini. Berita ini datang dengan sangat tiba-tiba. Lin Zhitao tidak bisa menerimanya karena telah mengadili kasus kejahatan anak di bawah umur yang menyebabkannya harus meninggalkan posisi kerjanya selama bertahun-tahun. Saya sudah katakan bahwa keputusan ini baru saja dibuat oleh kejaksaan. Akhirnya, di bawah bujukan atasannya, Lin Zhitao tetap patuh mengikuti, membawa asistennya ke kantor baru. Namun, begitu masuk, dia terkejut, hanya melihat di dalamnya banyak sekali barang-barang rumah tangga. Jelas itu adalah renovasi kantor dari gudang penyimpanan. Kedua orang yang baru saja ditugaskan di sini, sama sekali tidak memiliki petunjuk. Saat ini, asisten Cheng Wei mengusulkan, bagaimana jika kita mengunjungi kembali kelompok Huang Jiawang? Sesampainya di tempat penahanan, Lin Zhitao bertemu dengan Huang Jiawang. Tak disangka, dia masih mempertahankan ekspresi yang sama, tanpa rasa takut sama sekali. Di depan kamera, dia terlihat sangat menyedihkan, lalu mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya bertobat. Tetapi semua orang bisa melihat dia sedang berakting. Dengan demikian, Lin Zhitao meminta dia untuk menggambar sebuah lukisan. Tak disangka Huang Jiawang menggambar sekuntum mawar. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah bunga bangsa. Sekarang di tempat penahanan, duri-duri di tubuhnya perlu dicabut. Lin Zhitao merasa tak bisa berkata-kata. Yang membuatnya semakin tak bisa berkata-kata adalah Huang Jiawang tidak hanya berkelahi selama masa rehabilitasi, tetapi sikap dan pemikirannya selama terapi psikologi juga sangat buruk. Dokter psikologi bertanya kepada semua orang apa impian mereka. Semua orang memberikan tanggapan positif. Hanya pikiran Huang Jiawang yang sangat jahat. Impian saya adalah mewujudkan impian kalian. Beberapa orang mungkin memang terlahir sebagai orang jahat. Yang tidak bisa diubah adalah hukum memiliki perlindungan terhadap pelaku kejahatan anak di bawah umur. Sekarang hanya bisa menahannya selama beberapa tahun lalu memikirkannya lagi. Siapa sangka, saat semua tenang, masalah baru muncul. Di area kota terjadi lagi kasus pencurian oleh anak di bawah umur. Pria itu merebus air sampai mendidih. Kemudian memasukkan sabun ke dalamnya agar gadis kecil itu mengambilnya dengan tangan kosong. Menghadapi permintaan seperti itu, gadis kecil itu hanya bisa menurutinya. Karena jika tidak, dia akan dimasukkan ke kandang anjing dan kelaparan seharian. Dan alasan pria itu melakukan itu adalah untuk melatih anak-anak ini agar patuh. Agar mereka bisa pergi keluar untuk mencuri uang, apalagi pelatihan saja tidak cukup. Di papan dapur ada tugas harian mereka. Jika tidak selesai, mereka akan dipukuli dengan kejam. Jika tidak menyelesaikan tugas yang diberikan selama 1 bulan berturut-turut, pada akhirnya, mereka akan dijual oleh para pedagang manusia ke seluruh dunia. Ternyata beberapa hari yang lalu, polisi telah menerima laporan kasus pencurian oleh anak di bawah umur. Setiap anak dilatih dengan baik. Mendengarkan seorang wanita hamil, polisi menyergap selama beberapa hari. Hanya anak-anak yang bekerja terlalu keras yang ditangkap. Para pedagang manusia bersembunyi di tempat gelap mengamati semuanya. Karena mereka tidak takut jika anak-anak itu ditangkap. Meskipun ditangkap, polisi tidak akan mendapatkan informasi apapun. Polisi hanya bisa menaruh harapan pada anak laki-laki berusia 17 tahun ini. Tetapi sebagai anak di bawah umur, tanpa wali, interogasi langsung tidak bisa dilakukan. Telepon orang tuanya juga tidak bisa dihubungi. Polisi terpaksa memanggil petugas pemasyarakatan dari lembaga pendidikan sebelumnya, Bai NU. Anak laki-laki itu bernama Lu Sheng, baru keluar dari lembaga pendidikan 2 hari yang lalu. Alasan dia ikut serta dalam kasus pencurian ini adalah karena dia pulang dan melihat ayahnya mabuk. Dia marah dan pergi ke restoran yang ditinggalkan itu. Ternyata adik laki-lakinya ada di sana. Anak-anak itu patuh pada mereka. Tidak ada yang berani mengatakan tidak. Untuk tidak membiarkan orang jahat melukai adiknya, dia mengambil semua kesalahan pada dirinya sendiri. Saya sendiri yang mengorganisir. Saya bekerja sendiri, jadi saya bertanggung jawab sendiri. Jawaban anak itu membuat Bai NU sangat marah. Karena Lu Sheng adalah orang yang dia rehabilitasi sendiri. Dia tidak bisa percaya bahwa anak ini akan melakukan hal seperti itu. Lin Zhitao melihatnya begitu emosional, hanya bisa menariknya keluar terlebih dahulu. Dalam hati, polisi juga mengerti, pasti ada orang lain di balik Lu Sheng. Karena kelompok anak-anak ini telah menjadi pelanggan tetap kantor polisi. Untuk mengklarifikasi masalah, Lin Zhitao memutuskan untuk pertama-tama pergi ke panti asuhan untuk melihat anak-anak ini. Kepala panti asuhan mengatakan bahwa anak-anak ini semua menderita tingkat penyiksaan yang berbeda. Apalagi, mencuri telah menjadi kebiasaan. Kata-kata kepala panti asuhan baru saja selesai, terlihat seorang gadis kecil memanfaatkan saat guru tidak memperhatikan, diam-diam mengambil ponselnya. Gadis kecil itu kemudian memberikannya kepada seorang anak laki-laki. Tindakan keduanya berjalan sangat lancar,
seolah sudah dilatih. Kemudian melihat tangan gadis kecil yang penuh bekas luka, Lindsay tahu bertanya mengapa dia mencuri ponsel guru. Tapi gadis kecil itu menangis ketakutan. Jangan masukkan saya ke dalam kandang. Melihat tangan gadis kecil yang terbakar, Lam Chi-o memutuskan untuk menemukan dalang di balik semua ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memulai penyelidikan dari LCTHNGH. Dia dan asistennya pergi ke rumah LCTHNGH untuk mencari tahu situasinya. Tanpa diduga, mereka melihat seorang wanita gila duduk di pintu. Tidak peduli bagaimana mereka bertanya, dia tidak mau membuka pintu. Tepat pada saat itu, seorang pria keluar dari rumah dan menariknya masuk. Setelah itu, terdengar suara berisik dari dalam, tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka memanggil, itu tidak berguna. Ketika kedua orang itu tidak tahu harus berbuat apa, BCH Anfe juga tiba. Karena dia tidak percaya bahwa LCTHNGH yang baru saja direformasi bisa melakukan kejahatan lagi. Jadi, dia pergi ke rumahnya untuk menyelidiki kebenaran. BCH Anfe melihat pintu rumah itu penuh dengan botol-botol minuman. Dia berpikir untuk menggunakan minuman itu untuk mendekati LC Kumphuk. Setelah minum beberapa teguk, LC Kumphuk menceritakan semuanya kepada mereka bertiga. Ternyata, LC Kumphuk selalu mengikuti seorang pria bernama Pan Hang. Dia mendengar bahwa Pan Hang mendapatkan banyak uang dari restoran. Oleh karena itu, dia menyerahkan LCTHNGH kepada orang ini untuk bekerja agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minuman. Saat itu, BCH Anfe teringat hari LCTHNGH keluar. Orang yang menjemputnya adalah Pan Hang. Dia yakin bahwa Pan Hang adalah dalang di balik semua ini. Oleh karena itu, mereka buru-buru melaporkan berita ini kepada tim polisi kriminal. Tim polisi kriminal dengan cepat menemukan restoran yang ditinggalkan itu. Di dalamnya, mereka menemukan sejumlah besar kandang anjing. Sedangkan Pan Hang, setelah mengetahui situasinya, bersiap untuk membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok untuk dibawa pergi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa polisi sudah lama mengetahui keberadaannya. Apakah kau ingat aku? Ingat, turunlah. Polisi berhasil menyelamatkan bocah yang hampir dibawa pergi. Di sisi lain, BCH Anfe sedang memilih barang untuk bayi di toko ibu dan anak. Dia tidak sengaja mendengar istrinya berbicara. Anak-anak sekarang sudah berusia 5-6 tahun, dan setiap orang memiliki mobil. Kalimat ini tiba-tiba membuat BCH Anfe teringat. Mobil dorong di rumah LCTHNGH sudah usang, jelas bukan milik orang dewasa. Dia segera menebak bahwa anak laki-laki yang diselamatkan tadi malam kemungkinan besar adalah adik laki-laki LCTHNGH. Oleh karena itu, dia segera melaporkan kejadian ini kepada polisi. Setelah polisi mengkonfirmasi, anak laki-laki itu adalah adik laki-laki LCTHNGH, dan Lam Chi-o tahu mengapa LCTHNGH tidak mengatakan yang sebenarnya. Itu karena dia takut adiknya akan dilukai oleh orang jahat. Jadi, polisi memberitahunya bahwa adiknya sudah aman. Ketika dia tahu bahwa adiknya sekarang telah lolos dari kendali Pan Hang dan akan tumbuh sehat di panti asuhan, LCTHNGH akhirnya menceritakan apa yang telah dilakukan Pan Hang selama bertahun-tahun. Ternyata, sejak kecil, LCTHNGH sudah diserahkan kepada Pan Hang oleh ayah kandungnya. Jadi, pertama kali dia ditangkap adalah karena Pan Hang membuka kunci. Setelah itu, dia mengarahkannya untuk masuk restoran dan merampok. BCHNV sangat khawatir setelah mendengarnya. Kakak laki-lakinya bertanya kepada LCTHNGH mengapa dia menunjukkan perilaku yang baik di tempat rehabilitasi. Mengapa setelah keluar dia tidak mencari pekerjaan yang layak, tetapi harus mengikuti Pan Hang dan melakukan pekerjaan lama. LCTHNGH menangis karena merasa sedih setelah mendengarnya. Dia menjelaskan bahwa dia bekerja dengan sangat baik di restoran. Tetapi Pan Hang sengaja menjebak dan menyakitinya karena mencuri dompet rekan kerjanya. Begitu seseorang memiliki noda, dia akan dilihat secara berbeda oleh orang lain. Dibedakan di mana-mana, LCTHNGH benar-benar tidak tahan diejek seperti itu oleh orang lain. Dia harus pergi dan kembali ke pekerjaan lamanya. Memahami lingkungan hidup LCTHNGH, Lam Chi-o sangat sedih. Namun, LCTHNGH dan adiknya pada akhirnya masih belum cukup umur. Mereka membutuhkan wali untuk melindungi, tetapi sekarang, orang tua mereka tidak memenuhi kewajiban hukum untuk melindungi anak-anak dengan baik. Untuk membantu mereka berdua keluar dari bayang-bayang keluarga asal, dia mengusulkan untuk mengubah wali. Kepala panti asuhan sangat terkejut melihat usulan Lam Chi-o untuk mengubah wali. Karena hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah kejaksaan, bukan berarti hal itu tidak boleh muncul di sisi lain. Setelah polisi mengumpulkan bukti penting, polisi mulai menginterogasi Pan Hang. Meskipun dihadapkan dengan bukti, Pan Hang masih berusaha untuk membela diri, sampai dia mendengar bahwa kejahatannya dapat dikenai hukuman tertinggi. Sebulan pulang 2 hari, tahan dan tanggal 1. Pada saat itu, dia baru pucat dan mengatakan yang sebenarnya. Bukan penculikan, tapi sewa. Sewa bagaimana? Memberikan 1 juta kepada keluarga anak laki-laki itu, memberikan 800.000 kepada keluarga gadis itu. Dan karena kasus ini, kepala panti asuhan menyadari bahwa BCH Anfe memiliki empati dan kepedulian terhadap anak-anak yang ditahan.
memutuskan untuk memindahkannya ke ruang kejaksaan anak di bawah umum. Tanpa diduga, setelah kasus ini selesai, Lam Chi-o menerima telepon dari ibu TRNG VN Hien pada tengah malam. "Terima kasih, saya harus pergi menemui VN Hien sekarang." Sejak putranya meninggal, TRN-2 VN hidup dalam penderitaan. Dia berdiri di tempat putranya melompat, berani membayangkan putranya berdiri di sana saat itu. Betapa menderitanya dan putus asa batinnya sehingga dia berani melompat tanpa ragu. Sedangkan orang-orang yang melukai putranya hanya dihukum maksimal 8 tahun penjara karena mereka masih di bawah umur. Di matanya, hukuman seperti itu sama sekali tidak bisa menggantikan nyawa putranya. Dia juga dengan keras kepala percaya bahwa Lam Chi-o memihak dan melindungi orang-orang itu, sehingga mereka hanya dihukum 8 tahun. TRN-2 VN semakin lama semakin emosional, terus mundur, tiba-tiba dia tergelincir. Lam Chi-o melihat itu dan mencoba untuk meraihnya, tetapi semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Lam Chi-o juga ikut jatuh, untungnya petugas pemadam kebakaran sudah bersiap di bawah. Kasur penyelamat berhasil digunakan, sehingga kedua orang itu tidak dalam bahaya. Namun, orang-orang tidak memperhatikan bahwa di atas gedung, ada orang misterius yang mengamati semuanya. Orang misterius ini adalah seorang gadis, dia datang untuk mengunjungi ibunya, yang juga akan mengarah pada kasus baru. Di sisi lain, Lam Chi-o membawa TRN-2 VN ke rumah sakit, melaporkan pekerjaannya kepada atasan, dan juga mengungkapkan keraguannya. "Saya merasa bahwa di balik TRN-2 VN, pasti ada beberapa orang lain." Tidak lama kemudian, TRN-2 VN menerima surat permintaan maaf dari Elie Hui. "Bibi, saya minta maaf kepada Bibi dan VN Hien. Kadang-kadang, saya benar-benar merasa bahwa hukum Tiongkok memiliki hukuman yang ringan. Pembunuh, karena masih di bawah umur, hanya dihukum 8 tahun, bahkan di sekolah pembinaan pun tidak tahu cara bertobat. Han Hang selama 5 tahun terus-menerus memanfaatkan 18 anak-anak untuk mencuri, totalnya 92 juta. Tidak hanya membujuk remaja untuk melakukan kejahatan, tetapi juga menyiksa mereka dalam jangka waktu yang lama. Bahkan jika dia tidak mendapatkan uang, dia akan menjualnya, dan kejahatan yang begitu serius hanya dihukum seumur hidup. Apakah ini benar-benar masuk akal? Sedangkan ayah LCTHNGH yang tidak bertanggung jawab dan mabuk-mabukan sepanjang hari, juga karena telah membantu Han Hang dihukum 1 tahun penjara. Ayah yang tidak bertanggung jawab seperti itu dan sudah tua, ibu LCTHNGH akhirnya bisa meminum obat. Di sisi lain, BCH Anfe dipindahkan ke ruang kejaksaan anak di bawah umur. Malamnya, dia bermimpi disambut oleh semua orang, tetapi kenyataan memberinya pukulan telak. Apakah ini benar-benar ruang kejaksaan anak di bawah umur? Benar, ketika gadis itu sedang mendayung perahu, dia memanfaatkan saat orang dewasa tidak memperhatikan, menekan saklar di perahu, lalu mulai menggoyangkan perahu dengan kuat. Sangat cepat, kedua adik laki-laki dan perempuan di perahu terlempar dari perahu dan jatuh ke air. Tetapi ketika semua orang berhasil menyelamatkan kedua adik itu, dia malah menunjuk ke arah ayahnya. "Bisakah kamu memberitahu saya bagaimana adik laki-laki dan perempuan itu jatuh?" Xiao Hu, dia adalah orangnya. Ternyata kejaksaan telah menerima kasus baru. Pria itu membawa 3 anak pergi menyewa perahu di taman. Anak perempuan pria itu, DNG Tutu, sengaja menggoyangkan perahu dengan kuat, yang menyebabkan putra pria itu dan mantan istrinya tergelincir jatuh ke air dan meninggal. Kejaksaan memberikan perhatian tinggi pada kasus ini. Lam Chi-o dan BCH Anfe segera melakukan penyelidikan. Penyelamat di taman mengatakan bahwa saat itu dia sedang mengumpulkan sampah di danau. Tiba-tiba dia mendengar ada orang yang berteriak minta tolong, dan dia segera berlari. Saat itu, selain seorang gadis kecil, ada juga seorang pria dan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu tidak sadarkan diri karena tenggelam parah. Setelah itu, polisi bertanya kepadanya, "Menurut pengalaman Anda, apakah goyangan perahu ini bisa membuat 2 anak jatuh?" "Menurut pengalaman saya, bahkan babi pun tidak akan jatuh. Apalagi orang dewasa, benar-benar tidak tahu bagaimana menjaga anak-anak itu." Namun, orang yang bersangkutan, Ho Ai Fei, terus menekankan bahwa putri sulungnya, DNG Tutu, yang terus-menerus memiringkan perahu. Dia ingin maju untuk menarik gadis itu kembali, tetapi tanpa diduga perahu malah miring lebih parah. Saat dia tidak memperhatikan, kedua anak itu jatuh. Tetapi BCHNV menemukan masalah. Ketika kedua anak itu ditarik ke atas, rompi pelampung mereka tidak terlihat. Mereka bertanya kepada penyewa perahu. Pemiliknya mengkonfirmasi bahwa selama pemeriksaan keselamatan sebelum naik perahu, rompi pelampung kedua anak itu sudah dipakai dengan sangat baik. Menurut akal sehat, rompi pelampung kedua anak itu yang memiliki banyak kunci semuanya telah terbuka. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saat ini, hal yang paling penting adalah tidak ada kamera pengawas di lokasi kejadian. Jika mereka sekarang ingin menangkap Huai Fei, hanya ada kesaksian dari DNG Tutu. Pada saat ini, BCHNV mulai
curiga apakah DNG Tutu sedang berbohong. Karena dia telah melihat terlalu banyak anak-anak dari keluarga yang bersatu kembali di kamp rehabilitasi. Mereka semua sangat membenci saudara-saudara baru mereka, bahkan lebih membenci orang tua baru mereka. Merasa bahwa orang-orang ini telah merebut orang tua mereka. Selain itu, kesaksian DNG Tutu tidak memiliki detail apapun. Hanya ada beberapa kalimat sederhana bahwa orang yang mendorongnya jatuh. Dialah yang melakukannya, dan itu saja yang diucapkan berulang-ulang. Itu adalah tipikal anak yang berbohong yang pernah dia temui. Setelah itu, polisi membawa mereka berdua ke rumah DNG Tutu untuk mengumpulkan bukti. Begitu sampai di pintu, mereka mendengar ibu DNG Tutu memarahi gadis itu. Mereka segera masuk untuk menghentikannya. Tetapi ketika mereka bertanya kepada DNG Tutu, gadis itu mengubah kesaksiannya, mengatakan bahwa dia sendiri yang membuat adik laki-laki dan perempuannya jatuh. Lam Chio hendak bertanya lebih lanjut, tetapi tiba-tiba BCH Anfe berteriak keras. Dengan begitu, ibu DNG Tutu mengusir mereka keluar. Tetapi BCH Anfe masih tidak mau menyerah. Oleh karena itu, dia mencari alasan untuk tetap berada di dekat rumah mereka. Sengaja bermain catur dengan tetangga untuk menjadi lebih akrab. Berpikir untuk bisa bertanya beberapa informasi yang berguna. Menurut kakek yang bermain catur, pemikiran DNG Tutu sangat kejam. Sering menyiksa kedua adik kecilnya. Semua orang selalu bisa mendengar tangisan kedua anak itu. Kepala lingkungan bermaksud untuk campur tangan. Tetapi sebelum masuk, dia sudah diusir oleh ibu DNG Tutu. Secara bertahap, semua orang tidak peduli lagi. Setelah itu, BCH Anfe lagi-lagi mengundang DNG Tutu untuk makan hamburger untuk mencari bukti. Dia diam-diam menyalakan fungsi perekam di ponselnya. Tetapi DNG Tutu sangat waspada. Begitu dia membuka mulut, dia bersikeras mengatakan bahwa Hoai Fei adalah orang yang mendorong kedua anak itu jatuh. Tetapi dia tidak memberikan detail spesifik. BCH Anfe sudah terbiasa melihat anak-anak yang berbohong. Jadi dia berpikir bahwa gadis itu berbohong. Ketika dia bersiap untuk bertanya sedikit lebih detail, ayah DNG Tutu sudah datang. Petunjuk terus terputus seperti itu. Tetapi begitu dia membayar, pemilik toko hamburger memberinya beberapa informasi. Pemiliknya mengkonfirmasi bahwa DNG Tutu sering membawa adik laki-laki dan perempuannya datang. Tetapi dia tidak membiarkan mereka makan apapun. Jika mereka makan, mereka hanya makan sisa-sisa gadis itu. Di sisi lain, Lam Chio datang ke sekolah untuk menyelidiki tentang kedua anak itu. Guru mengatakan bahwa orang yang sering membawa anak-anak itu adalah seorang wanita tua. Kedua anak itu selalu datang ke sekolah dengan wajah memar. Nenek tua itu hanya mengatakan bahwa mereka jatuh saat bermain seluncuran. Tetapi guru mengerti bahwa bermain seluncuran tidak mungkin selalu terluka. Dan saat ini, polisi juga telah membuat penemuan besar. Pak, katakan saja, riwayat telepon Hoai Fei telah dipulihkan. Ada penemuan besar. Pria itu, untuk menyingkirkan anak-anak dari mantan istrinya, dengan kejam mendorong kedua anak itu ke perahu. Akhirnya menyebabkan kematian satu anak. Setelah itu, dia berpura-pura sangat menderita dan menyalahkan semuanya pada putri kandungnya. Untungnya, polisi menemukan pesan di telepon istri kandung pria itu. Baru ditemukan bahwa pria itu adalah binatang buas. Bahkan anak kandungnya pun tidak luput. Hoai Fei, saya beritahu kamu, jika kamu tidak menyelesaikan kedua anak ini, kamu tidak perlu kembali lagi. Polisi segera menangkap kedua orang itu untuk diinterogasi karena rekaman ini. Siapa sangka kedua orang itu terus bersikeras tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Wanita itu mengatakan bahwa dia hanya ingin Hoai Fei mengembalikan anak itu kepada mantan istrinya. Hoai Fei juga mengatakan bagaimana bisa dia melukai anaknya sendiri. Sementara itu, Lam Chio lagi-lagi pergi ke rumah DNG Tutu untuk mengumpulkan bukti. Di rak jemuran, dia melihat gantungan baju dari kawat logam. Dua kawat logam dari gantungan baju ini terpilin bersama. Lam Chio hanya melihat sekilas dan merasa seluruh tubuhnya gemetar. Kutukan yang menyakitkan kembali muncul di depan Lam Chio. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi gadis kecil yang selamat. Dia melihat di tubuh gadis kecil itu penuh dengan luka bekas pukulan. Tidak ada tempat di lengannya yang utuh. Hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia dan BCH Anfe mencari DNG Tutu lagi. DNG Tutu juga menceritakan kembali kronologi kejadian. Ternyata, hari itu, Hoai Fei berencana membawa adik laki-laki dan perempuannya bermain di taman. Gadis kecil itu juga ingin ikut, tetapi ibunya melarangnya. Jadi, dia diam-diam menyelinap keluar dan mengikuti mereka ke taman. Hoai Fei sangat terkejut melihatnya. Dia bahkan ingin menelepon ibunya untuk membawanya pulang. Melihat itu, dia segera memakai rompi pelampung dan duduk di bagian depan perahu. Setelah naik perahu,
Huai-Fei terus membujuk gadis itu untuk melihat ke arah yang tidak ada orangnya. Di tengah danau, karena gadis itu tidak suka kedua adiknya, dia berpikir untuk menakut-nakuti mereka. Dia menekan tombol dan menggoyangkan perahu dengan kuat. Dia hanya ingin menakut-nakuti adik laki-laki dan perempuannya hingga menangis. Dia tidak ingin mereka mati. Saya melihat dia mendorong Xiao Hua ke air, jadi saya kira dia yang mendorongnya. Ternyata DNG Tutu hanya melihat Huai-Fei mendorong Xiao Hua ke air. Jadi dia menebak bahwa adik laki-lakinya, Xiao Hu, juga didorong olehnya. Setelah itu, dia mengatakan bahwa Huai-Fei sering mengeluh tentang Xiao Hu dan Xiao Hua. Setelah bertanya sebentar, BCH Anfe masih khawatir DNG Tutu berbohong. Benar-benar sesuai dengan kenyataan. Berbohong harus mati. Untuk memverifikasi apakah DNG Tutu berbohong atau tidak, Lam Chio datang ke lokasi kejadian untuk melakukan percobaan, menggoyangkan perahu dengan kuat. Tetapi perahu sudah sangat bergoyang, namun boneka palsu itu tidak jatuh. Jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu anak itu dilemparkan oleh Huai-Fei. Tetapi sekarang penangkapan Huai-Fei masih harus melalui tinjauan komisi kejaksaan. Kasus ini telah diselidiki sampai tahap ini. Menggabungkan catatan pesan dan gambar sidik jari tersembunyi di perahu kecil, serta fakta bahwa rompi pelampung kedua anak itu tiba-tiba jatuh. Huai-Fei dan istrinya saat ini memiliki motif untuk melakukan kejahatan. Satu-satunya hal yang kurang adalah DNG Tutu hanya menyaksikan Huai-Fei mendorong Tiu Hao jatuh. Tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa pria itu juga mendorong Tiu Lam Chio meminta komisi kejaksaan untuk secara resmi menangkap kedua orang itu. Tetapi jaksa penuntut lainnya memiliki pendapat yang berbeda. Pertama, kesaksian DNG Tutu telah diubah 2-3 kali, apalagi saling bertentangan. Dalam kasus hanya ada kesaksian saksi, bukti yang diubah adalah tabu besar, hakim sangat mungkin tidak akan menerimanya. Kedua, kata-kata tersangka dalam percakapan adalah menyelesaikan. Sama sekali tidak ada kata yang secara langsung mengindikasikan menjatuhkan seseorang. Selain itu, percobaan dari pihak kejaksaan hanya dapat membuktikan. Dalam kasus tidak ada kekuatan eksternal, kedua anak tidak dapat jatuh ke air, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa Huai-Fei yang mendorong kedua anak itu ke air. Bagaimanapun, itu adalah dua anak yang masih kecil dan hiperaktif. Tidak peduli bagaimana Lam Chio membuktikannya, hasil pemungutan suara telah menolak usul penangkapannya seperti ini dan masih tidak menangkapnya. Dan alasan Lam Chio begitu bersemangat, selain untuk mengejar kebenaran bagi anak yang hilang, juga karena masa lalu yang menyakitkan yang tidak bisa dia lihat kembali. Ternyata saat kecil dia juga pernah dilecehkan oleh ayahnya. Dia tidak bisa duduk diam dan melihat penjahat berkeliaran. Tetapi dalam hatinya dia juga mengerti bahwa bukti-bukti ini tidak cukup untuk menangkap Huai-Fei. Tepat ketika kasus ini menemui jalan buntu, berita dari rumah sakit datang. Gadis kecil itu telah sadar dan satu-satunya harapan saat ini diletakkan pada gadis itu. Tetapi Xiao Hua menderita gangguan stres yang serius. Untuk dapat dengan cepat mengetahui kebenaran, Lam Chio harus masuk ke ruang pasien dan bertanya secara detail. Tetapi dia tidak menyangka akan menyebabkan trauma kedua bagi Xiao Hua. Boleh saya tanya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dengan begitu, BCH Anfe buru-buru menarik kedua orang itu keluar. Setelah tenang sejenak, Lam Chio juga mulai merenung. Dirinya sendiri karena terus-menerus mengejar kebenaran, telah mengabaikan anak-anak yang terluka ini. Keesokan harinya, Lin Sitao datang ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada ibu anak itu dan menanyakan tentang kepribadian Du Huaiwei. Setelah mencari tahu sebentar, dia baru mengetahui bahwa Du Huaiwei adalah orang yang tidak berguna. Dia tidak hanya malas dan hidup menumpang pada orang lain. Selain itu, dia tidak peduli dengan keluarga. Setelah mereka berdua bercerai, anak itu menjadi hak ibu, tetapi dia tidak pernah memberikan satupun uang tunjangan anak. Membesarkan dua anak sangat melelahkan. Semakin besar anak, semakin banyak biayanya. Ibu Xiao Hua harus mengemudi truk untuk mencari uang, tetapi ketika mengemudi dia tidak bisa membawa anak, hanya bisa menitipkan anak pada Du Huaiwei. Du Huaiwei menggunakan alasan ini untuk terus-menerus meminta uang darinya. Jika tidak diberi uang akan dipukuli. Ternyata, Lin Sitao saat datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Xiao Hua secara tidak sengaja mengetahui ada seorang nenek yang telah membayar biaya obat untuk Xiao Hua. Karena itu, dia merasa nenek ini pasti tidak biasa, karena Bai Enyu telah tinggal di rumah Xiao Hua. Di dalam rumah ditemukan selembar kertas gambar. Di atasnya digambar Xiao Hua, Xiao Hu, dan di tengahnya ada nenek. Pada saat ini, Lin Sitao langsung menduga dari dulu hingga sekarang, orang yang telah berada di sisi Xiao Hua dan Xiao Hu sebagai pengasuh adalah nenek mereka, juga ibu dari Du Huaiwei. Karena itu, dia dan Bai Enyu mengejar. Juga mengetahui alasan mengapa nenek ini menyembunyikan identitasnya. Adalah karena Du Huaiwei telah berpesan kepadanya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Jika tidak, dia tidak akan mengizinkan nenek itu membawa anak-anak pergi. Kemudian, dia mengetahui dari nenek itu bahwa luka-luka di tubuh Xiao Hua dan Xiao Hu disebabkan oleh Du Huaiwei. Untuk menyenangkan pacarnya saat ini dan anak perempuannya,
selama Yang Hui melaporkan hal kecil, Du Huiwei akan memukuli kedua anak itu. Saat paling serius telah melukai tangan Xiao Hu, Lin Zhitao sangat marah setelah mendengarnya. Dia bertanya kepada nenek itu apakah dia bisa bersaksi di pengadilan. Siapa sangka nenek itu masih memihak anaknya. Terus-menerus mengatakan bahwa anaknya juga sangat sulit, dia tidak sengaja ingin memukuli anak-anak. Semua itu karena sikap kolot dan memanjakannya, yang membuat anak-anak ini menderita. Kemudian, Bai Enyu sesuai dengan informasi yang diberikan oleh nenek itu, berlari kembali ke rumah untuk mengambil rekam medis saat itu. Sama persis dengan apa yang dikatakan nenek itu, dia segera melaporkan kejadian itu kepada Kapten Du. Saat ini sudah ada bukti otentik bahwa Xiao Hua dan Xiao Hu dipukuli. Meskipun tidak bisa menangkap Du Huiwei dengan tuduhan sengaja melukai orang, tetapi kejahatan yang lebih ringan bisa. Di sisi lain, Du Huiwei dan Yang Xiaoying baru saja keluar dari tahanan, tetapi kembali ditangkap oleh Kapten Du, benar-benar membuat hati orang tergerak. Sementara itu, Lin Zhitao dan Bai Enyu mencari psikiater, menanyakan bagaimana caranya agar Xiao Hua bisa menyesuaikan diri untuk mengidentifikasi pelaku. Psikiater memberikan banyak nasihat, bisa mencoba bermain permainan dengan Xiao Hua terlebih dahulu. Kemudian, memanfaatkan saat anak sepenuhnya rileks, menggunakan cerita dan permainan untuk membuat anak menceritakan kembali situasi di tempat kejadian. Untuk membantu Xiao Hua lebih rileks, Lin Zhitao dan Bai Enyu meminjam 2 set kostum kartun. Mereka berdandan seperti beruang untuk berada di samping Xiao Hua bermain. Akhirnya Xiao Hua angkat bicara menjelaskan bagaimana jaket pelampung di tubuh dia dan Xiao Hu telah dibuka. Kelinci yang patuh, lihat ayah di sana membuka pintu. Dalam proses bermain, Xiao Hua tidak hanya mengatakan bahwa Du Huiwei mengisyaratkan mereka untuk membuka pelampung, dia juga mengatakan bahwa Du Huiwei sendiri yang melemparkan dia dan Xiao Hu ke kapal. Bai Enyu memeluk Xiao Hua dengan sedih. Akhirnya mereka berdua membawa Xiao Hua ke kantor polisi untuk mengidentifikasi Du Huiwei. Ayah adalah serigala abu-abu. Setelah identifikasi selesai, Xiao Hua mengetahui bahwa di dalam kostum adalah Lin Zhitao. Dia dengan berani melepas kepala kostum. Di bawah bimbingan Lin Zhitao, Xiao Hua juga mengungkapkan bahwa dia dan adiknya sering disiksa oleh ayah. Saat itu Xiao Hu sangat pengertian, meskipun Du Huiwei telah merusak satu matanya, dia masih harus menjadi bajak laut untuk melindungi kakaknya. Xiao Hua yang baik, mulai sekarang kami akan melindungimu. Ternyata, di hadapan petunjuk Xiao Hua dan banyak bukti, Du Huiwei menolak mengakui kenyataan bahwa dia telah melemparkan kedua anak itu ke air, dan malah menuduh bahwa apa yang dikatakan anak-anak itu pasti diajarkan oleh mantan istrinya. Lin Zhitao melihat itu dan langsung menunjukkan video simulasi proses kejadian, berdasarkan faktor-faktor eksternal pada saat itu dan berat keempat orang di atas kapal. Jika ingin melemparkan anak ke kapal, setidaknya harus menggunakan gaya 5200N pada kapal ini. Gaya seorang pemain sepak bola pria dewasa saat menendang tendangan voli sekitar 4900N. Seorang pria dewasa tidak bisa membuat kapal goyang lalu melemparkan kedua anak itu ke kapal. Apalagi gadis berusia 10 tahun yang hui-hui. Siapa sangka Du Huiwei setelah mendengarnya masih berdalih, terus-menerus mengatakan bahwa anak-anak itu jatuh sendiri, dan juga mengatakan Lin Zhitao membuat video untuk menjebaknya. Namun, Lin Zhitao tidak terburu-buru untuk membantahnya, langsung menunjukkan serangkaian bukti berikutnya. Setelah identifikasi, di kuku Xiao Hu ada jejak milik terdakwa Du Huiwei. Artinya Xiao Hu dalam proses dilemparkan ke air telah menggaruknya. Tetapi Du Huiwei masih terus berdalih, mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan Xiao Hu. Xiao Hu pasti memegangnya erat, tetapi dengan cepat dia terbongkar, karena posisi dia memegang orang membuat posisi tangannya terluka, tidak mungkin sama seperti di foto. Hanya terlihat Lin Zhitao membuka sebuah foto luka di tangan terdakwa Du Huiwei, tangan Xiao Hu memegang erat pegangan tangan perahu. Namun, dia malah menggunakan tangan kanannya sendiri untuk melepaskan jari-jari anak itu satu persatu, meninggalkan jejak luka. Apakah seperti ini? Melihat Du Huiwei masih tidak mengakui kesalahannya, Lin Zhitao langsung menunjukkan video Du Huiwei yang sengaja memfitnah Yang Hui-hui. Selain itu, mereka juga mengundang ibu Du Huiwei sebagai saksi untuk membuktikan bahwa dia adalah nenek dari kedua anak itu. Juga berbicara tentang bagaimana Yang Xiaoying dan Du Huiwei telah menganiaya kedua anak itu dalam waktu yang lama, serta alasan Du Huiwei memfitnah Yang Hui-hui, yaitu untuk mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan dari Yang Xiaoying. Wajah seperti itu membuat Yang Xiaoying benar-benar melihat sifat aslinya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri sehingga langsung berbicara kepada hakim. Saat itu, Du Huiwei telah mengatakan kepadanya, di taman tidak ada kamera, jika kedua anak itu pergi di danau maka tidak ada yang tahu. Siapa sangka, Du Huiwei benar-benar jahat hingga ke tulang, masih tidak mau mengakui, melemparkan semua kesalahannya ke ibunya. Harimau ganas pun tidak memakan anaknya, kau malah bisa mengatakan harimau ganas tidak memakan anaknya.
Pepatah kuno mengatakan ibu yang baik menyayangi anak. Du Huaiwei yang seperti itu juga salah ibunya. Setelah sidang berakhir, Yang Xiaoying dengan tulus memohon agar Lin Zhitao bisa memberikan hukuman yang lebih ringan untuknya. Bagaimanapun juga di rumah masih ada seorang anak perempuan, dia bersedia mengambil semua uang untuk mengobati Xiao Hua. Lin Zhitao dengan marah mengkritiknya, sekarang baru menyesal, saat itu melakukan apa? Saat memukuli Xiao Hua, kenapa tidak memikirkan bahwa dirinya juga memiliki seorang anak perempuan lagi? Akhirnya, putusan dijatuhkan kepada Du Huaiwei dan Yang Xiaoying. Keduanya divonis bersalah atas tuduhan sengaja melukai orang dan dijatuhi hukuman tertinggi. Setelah kasus berakhir, Jaksa Zheng mengantar Lin Zhitao kembali ke kampung halaman. Saat ini, Lin Zhitao benar-benar sangat sedih, keluarganya saat itu juga penuh dengan tangisan dan kekerasan. Setelah itu Jaksa Zheng datang membantu dia. Ayahnya yang gila telah dibawa ke pengadilan. Setelah itu, Jaksa Zheng datang untuk mendorongnya belajar dengan baik. Di masa depan, gunakan pena dan kertas untuk melindungi ibu dan adiknya dengan baik. Saat ini, tingkat pendidikan masyarakat di desa telah meningkat, fenomena kekerasan dalam rumah tangga menurun dari tahun ke tahun. Dulu, Lin Zhitao hanya menangani kasus kriminal besar, dia juga pernah meremehkan ruang penanganan kasus yang belum diproses. Tetapi sekarang, dia merasa pekerjaan ini sangat berarti, bisa membantu banyak anak seperti Xiao Hua dan Xiao Hu, membawa sedikit energi positif bagi anak-anak, melindungi jiwa mereka yang masih muda. Kasus Xiao Hua dan Xiao Hu baru saja berakhir, ruang penanganan kasus yang belum diproses kembali menerima kasus baru. Gadis yang mengenakan seragam mendengar suara bel, bersiap naik ke lantai atas untuk kembali ke kelas. Tiba-tiba, sebuah payung hitam dari belakang masuk ke bawah roknya. Gadis itu juga merasakan sensasi aneh, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat lebih dekat, hanya melihat sebuah payung. Dia pikir itu karena teman sekelasnya tidak sengaja menyentuhnya, jadi dia tidak peduli. Tapi malam harinya di asrama laki-laki, foto yang diambil dari bawah rok gadis itu telah menyebar di grup. Saat beberapa siswa laki-laki sedang menonton dengan antusias, guru penanggung jawab pemeriksaan asrama tiba-tiba masuk dan menemukan rahasia mereka. Disita, keesokan harinya, sekelompok orang tua siswa mencari sekolah. Mereka menuntut guru kelas harus memberikan penjelasan, tetapi guru kelas mengatakan bahwa pihak sekolah telah berusaha untuk memeriksa sekali lagi. Tapi bagaimanapun juga sekolah tetaplah sekolah dan juga memiliki tekanan terkait tali sekolah. Mereka sekarang juga sudah mengambil tindakan dan melapor ke polisi, tetapi sekarang foto-foto itu tidak tahu siapa yang mengambilnya, juga tidak tahu siapa yang difoto. Cerita ini begitu saja tanpa hasil. Selain itu, sekolah telah membeli seragam celana untuk siswi untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi. Mulai sekarang, semua siswi memakai celana. Maksudnya, anak perempuan saya memakai rok itu salah ya? Ini ada logikanya tidak? Akhirnya, kepala sekolah dan Lin Zhitao berjanji akan dalam 3 hari mengusut tuntas kejadian ini. Orang tua saat ini baru mau berhenti, tetapi ketika orang tua pergi, guru kelas takut jika masalah ini terungkap akan memengaruhi sekolah. Ditambah lagi, siswa akan segera ujian jadi tidak ingin memperbesar masalah ini. Harapannya adalah mereka sendiri yang menyelidiki, tetapi Lin Zhitao bersikeras harus menangani masalah ini, dan juga meminta guru di sekolah saat ini untuk tidak ikut campur. Setelah itu, Lin Zhitao menelepon gadis yang melapor ke polisi. Xia Qiu ingin tahu kapan dia sebenarnya difoto. Tetapi Xia Qiu malah mengatakan dia tidak pernah difoto diam-diam. Lagi pula foto-foto ini tidak ada wajah. Ternyata gadis-gadis yang difoto ini takut menghadapi pandangan yang berbeda, jadi mereka tidak berani maju untuk melaporkan. Dia juga telah mencari anak-anak laki-laki itu, tetapi foto-foto di ponsel anak-anak laki-laki itu semuanya dikirim oleh orang lain, sama sekali tidak bisa menemukan orang di belakang layar. Ketika kasus tidak tahu bagaimana perkembangannya, para siswa kembali menangkap seorang mesum di kamar mandi wanita. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa orang di dalam adalah guru kelas. Ternyata semuanya hanya salah paham. Pagi ini, dia menerima selembar kertas tuduhan ada mesum di kamar mandi wanita. Tetapi baru saja masuk sudah mendengar di luar ada orang yang mengatakan menjaring. Untuk menyelidiki orang yang memotret, dia juga sangat memperhatikan, tetapi dia lebih khawatir tentang para siswa karena hal-hal ini yang memengaruhi ujian masuk perguruan tinggi. Pada saat yang sama, para siswa di luar sedang berteriak untuk memanggil polisi. Lin Zhitao keluar terlebih dahulu untuk menjelaskan kesalahpahaman dengan guru kelas, kemudian membujuk para siswa yang difoto untuk berdiri dan bersama-sama pergi melapor ke polisi. Tapi baru mendengar kalimat ini, para siswi semua terdiam, hanya Xia Qiu yang satu-satunya berani berdiri. Xia Qiu, kalau begitu saya sangat penasaran, foto yang mana milikmu? Benar, ketika kalimat ini diucapkan, para siswi semakin tidak berani berdiri. Mereka juga khawatir menjadi bahan pembicaraan orang lain. Untuk melindungi harga diri mereka, Lin Zhitao memikirkan cara agar sekolah mengadakan ujian khusus. Setiap lembar ujian para gadis memiliki satu pertanyaan khusus. Pertanyaan ini hanya siswi yang bisa melihatnya.
Jika Anda adalah korban dari kasus perekaman diam-diam atau memiliki petunjuk tentang kasus perekaman diam-diam, silakan pilih D. Tidak lama kemudian, Lin Sitao telah mengumpulkan semua korban dan menunjukkan kepada para gadis ponsel yang disita oleh guru kelas, agar mereka menemukan foto mereka sendiri terlebih dahulu lalu mengingat kembali adegan saat mereka difoto. Akhirnya, semua orang mengingat hal yang sama yaitu saat hujan, ditambah lagi, seorang gadis mengingat orang yang merekam diam-diam hari itu. Setelah mendapatkan petunjuk, Bai NU bersama Lin Sitao bergegas ke asrama menemukan siswa laki-laki itu dan menemukan payung hitam yang memiliki kamera. Orang yang bisa merekam diam-diam adalah dia, tetapi orang yang menyebarkan foto di grup adalah ketua kelas yang memiliki hubungan terbaik dengan para siswi. Zhenrong, kan, grup chat berbagi dan bertukar materi belajar dibuat olehmu, kan. Bai NU telah menemukan alat perekam diam-diam, titik merah di ujung payung hitam adalah kamera tersembunyi. Tetapi dia tidak bisa membayangkan, orang yang masuk ke pengadilan adalah Zhenrong, orang yang selalu diam di kelas. Lin Sitao telah mengunjungi rumahnya, baru menemukan kunci pintunya rusak, tidak terkunci. Di dalam rumah masih ada kamera pengawas 360 derajat tanpa sudut buta. Tepat saat dia tahu putranya berpacaran terlalu dini, ibunya menelepon orang tua pihak perempuan tepat di depan putranya. Di dalam hatinya maka putranya hanya sebuah alat ujian masuk perguruan tinggi. Semua perlawanan dan ketidakpatuhan adalah pengkhianatan. Terus-menerus di depan putranya, menelepon orang tua teman sekelasnya. Dia tidak seharusnya terlalu dekat dengan teman perempuan. Ayah Zhenrong sering berada jauh dari rumah, ibu berhenti bekerja untuk fokus membimbing anaknya belajar. Siapa sangka, dia telah gagal dalam ujian masuk sekolah menengah dan ujian masuk perguruan tinggi. Satu-satunya pekerjaan wanita itu menjadi bahan tertawaan di mulut orang lain. Dia hampir sakit jiwa mengawasi segala sesuatu tentang anak itu. Pulang terlambat akan menelepon guru, kehidupan sehari-hari semakin diawasi oleh kamera. Selain belajar, tidak peduli atau memperhatikan hal lain. Saya telah melihat hal-hal mengerikan itu di celana dalamnya, telah melihat hal-hal menjijikan itu, dan juga tisu toilet di tempat sampah. Untuk membantu anak ini, Lin Sitao bertemu dengan jaksa untuk meminta keringanan hukuman. Meskipun Zhenrong menyebarkan video dan mendapatkan keuntungan lebih dari $100, tetapi di dalam grup ada 129 orang, jika dibagi maka setiap video hanya kurang dari $1. Anak laki-laki itu telah mencapai usia pubertas yang naif, secara tidak sengaja membuka situs web video online, maka semuanya telah tidak bisa dikendalikan. Awalnya dia hanya menonton sendiri, perlahan-lahan mengirimkan kepada teman sekelas yang dekat. Tidak tahu sejak kapan, anggota di dalam grup telah berkembang hingga mencakup lebih dari 100 orang baik di dalam maupun di luar sekolah. Juga sanjungan dari setiap kata di antara teman sekelas membuat dia semakin jauh ke dalam jurang. Tetapi dia benar-benar tidak tahu, Tianjun telah merekam diam-diam para siswi di sekolah dan juga menyebarkannya secara diam-diam di grup chat. Jadi saya benar-benar suka perasaan memiliki banyak teman seperti ini, perasaan dipercaya oleh semua orang itu seperti ini, kan? Dan pelaku perekaman diam-diam yang sebenarnya, karena belum cukup umur, hanya dikeluarkan dari sekolah, orang tua Tianjun masih tidak tahu malu, membawa putranya ke sekolah untuk membuat onar, bersikeras harus membantu putranya mendapatkan ijazah. Melihat para siswi bersama-sama memprotes, orang tuanya malah berbaring di tanah berpura-pura sakit. Untuk membantu sekolah menyelesaikan masalah, Bai NU menyuruh anak itu meminta maaf kepada semua siswi di sekolah, hanya perlu menandatangani surat pernyataan penyesalan, maka akan memberinya ijazah sesuai keinginannya. Namun Tianjun masih tidak berubah, mengambil 200 yuan melemparkannya ke wajah Xiaqiu. Siapa yang ingin menghancurkanku, aku akan menghancurkannya lebih parah lagi. Kau percaya tidak? Saya tanda tangan. Gadis itu baru saja setuju, anak laki-laki itu langsung mengubah ekspresinya, kembali berpura-pura dengan wajah tulus. Dia tidak berpikir bahwa Xiaqiu melemparnya kembali, dan di tempat merobek surat pengakuan, siswa ini akhirnya dijemput oleh ayahnya. Xiaqiu tidak melihat ekspresi kejamnya. Di sisi lain, Zhenrong telah dibebaskan, kejaksaan telah mempertimbangkan berkali-kali, belum ada keputusan untuk menuntutnya. Ibunya menjadi semakin gila, setiap sendok lagi menuhi mangkuk anaknya. Habiskan ini, makan sampai bersih, mengerti tidak? Melihat Xiaqiu menelepon, mengirim pesan juga tidak mengizinkan anaknya mendengar, bahkan menyuruhnya membuka ponsel, banyak sekali pesan, pasti mencari anak ada urusan. Xiaqiu, kami tidak melakukan hal buruk. Kenapa mengirim pesan juga tidak boleh? Zhenrong tidak tahu Xiaqiu telah menerima fotonya di siang hari, dipaksa oleh Tianjun ke sudut yang tidak ada orang. Gadis itu menaruh satu-satunya harapan pada Zhenrong. Juga di tengah raungan ibu Zhenrong, gadis itu diangkut oleh orang berbaju hitam ke jurang yang gelap, mengikatnya di sebuah bangunan terbengkalai, memulai rencana balas dendamnya yang kejam. Hari ini kita tidak melakukan hal lain, memotretmu, memotret lebih banyak. Tianjun, lepaskan aku. Untungnya di luar ada orang yang lewat, teriakan minta tolongnya menarik perhatian seorang gadis berpakaian modis. Pada saat-saat terakhir ketika binatang buas itu akan berhasil, sebuah tas dari belakang mengenai dirinya.
Xiaqiu telah diselamatkan. Di sisi lain, Zhenrong juga mulai melawan. Di hadapan masalah besar, kendali ibunya sudah tidak lagi bisa mengendalikan dia. Yang diinginkan ibu sebenarnya bukan anak laki-laki, tapi boneka yang bisa dikendalikan. Lebih dari 10 tahun kendali dan pengawasan membuat ibu ini kehilangan putranya sepenuhnya. Pada akhirnya, semua adalah kesalahan Bai Enyu. Anak di bawah umur yang merekam secara diam-diam tidak bisa diadili, tapi jaksa memberinya kesempatan untuk bertobat demi perdamaian. Kesempatan inilah yang hampir menghancurkan gadis ini. Oleh karena itu, Bai Enyu melangkah di depan gadis itu, dan dengan tulus meminta maaf di depan semua orang. Xiaqiu telah memaafkannya, dan Tianjun juga telah ditangkap secara resmi oleh polisi karena penahanan ilegal. Selanjutnya giliran Lin Sitao untuk menebus kesalahan, sebuah kasus kriminal bertahun-tahun yang lalu. Karena bukti yang cukup, kasus ini sangat serius, dan ibu Ningka Aitong dimasukkan ke penjara oleh Lin Sitao. Dia melihat permohonan pahit gadis itu, juga melihat wajah sedih sang ibu, bahkan wajah pengacara di samping, dan kakak dari pihak lain. Tapi dia hanya bisa bertindak sesuai hukum. Itulah alasan yang bertele-tele, membuat Ningka Aitong benar-benar berubah. Dia sangat membenci jaksa ini, memanfaatkan emosi ibu Shang Wenshuan yang kehilangan anaknya. Selangkah demi selangkah mendorong semua lumpur opini publik ke Lin Sitao. Jangan cari Chen Huiwen lagi, takut dia berpikir macam-macam, atau takut dia akan memengaruhi masa depanmu. Emosi gadis itu menjadi semakin bergejolak, semua orang hanya mengakui prosedur, tidak ada sisi kemanusiaan. Tepat pada saat ini, polisi secara tidak sengaja keceplosan, jika bukan karena pamanmu tidak memberikan kesepakatan kepada ibumu. Ini adalah rahasia bersama antara Lin Sitao dan ibu gadis itu. Dia tidak bisa menjelaskan, juga tidak ada cara untuk menjelaskan, hanya bisa menyerahkan anak itu kepada kakak dari pihak lain. Para remaja yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di tengah malam, beberapa jaksa tidak mencegah, sebaliknya malah ikut balapan dengan mereka. Ternyata Lin Sitao menerima berita, dua kelompok anak muda yang tersisa telah berkonflik untuk memperebutkan wilayah. Para remaja memegang tongkat di tangan, mengendarai sepeda motor untuk memperebutkan wilayah. Mereka tidak mau mengalah sama sekali, terlihat seperti akan ada pertumpahan darah. Kak Wen buru-buru keluar untuk menghentikan mereka. Kak, orang luar ini, siapa bilang orang luar? Jangan membuat masalah. Sekumpulan bocah pengecut tanpa ayah tanpa ibu, coba katakan sekali lagi. Mereka menjadikan satu pertandingan sebagai standar, siapa yang menang maka wilayah itu milik orang itu. Jika Bai Enyu menang, lelucon ini akan berakhir di sini. Tak disangka, pertandingan baru saja dimulai, Bai Enyu sudah menemukan paman Bai Zuhao juga ada di sini. Lin Sitao bahkan melompat ke boncengan sepeda motor. Orang lain masing-masing mengendarai motor melaju seperti angin, tapi Bai Enyu harus membonceng Lin Sitao, mengemudi pelan seperti siput. Lin Sitao juga terus-menerus memintanya untuk tidak melebihi batas kecepatan. Apakah kamu membawa SIM? Saya membawa. Di perempatan depan ada polisi lalu lintas. Ada polisi lalu lintas, ternyata dalam perjalanan ke sini, dia sudah lama menemukan polisi lalu lintas sedang berjaga. Cara ini juga untuk menghindari konflik di antara anak-anak ini. Anak-anak yang ketahuan polisi, motornya disita di tempat, hanya Zuhao yang berangkat paling terakhir. Begitu dia menemukan polisi, dia lebih baik jatuh dari motor daripada menyerahkan motornya, dan juga di dalam sel polisi. Bai Enyu bertemu Chen Junyan, dialah yang membantu kelompok anak-anak ini memodifikasi motor secara ilegal. Tepat pada saat ini, kita mengetahui cerita Bai Enyu tahun itu. Bai Enyu saat itu, dikelilingi oleh 7 anak yang tumbuh bersama sejak kecil. Chen Junyan adalah yang termuda di antara mereka, pernah dipukuli dan dilukai oleh preman perampok uang. Bai Enyu adalah orang seperti itu, tidak ragu sama sekali, mengambil senjata, memimpin semua orang untuk membalas dendam. Kakak Chen Junyan menghentikannya, tapi dimarahi habis-habisan oleh Bai Enyu. Junjie, itu adikmu kenapa tidak peduli? Chen Junjie tidak punya pilihan, hanya bisa mengikuti semua orang dan mengambil kunci pas. Mereka menyerbu masuk ke bioskop, tapi bukan lawan dari kelompok preman itu. Di tangan hanya ada kunci pas, sedangkan mereka memegang tongkat panjang, lebih tua dari dia, jumlahnya lebih banyak dari mereka, dengan sangat cepat. Teman-teman Bai Enyu semua dipukuli hingga jatuh. Tepat pada saat ini, kakak Chen Junjie dipukuli hingga pingsan. Obeng yang jatuh di tanah akhirnya membuatnya pergi selamanya. Chen Jun yang dijatuhi hukuman karena perkelahian, orang-orang yang tersisa juga kembali dalam ketidakbahagiaan. Meninggalkan Bai Enyu dalam kesedihan, setiap hari murung tak kunjung henti. Hanya Nyonya Chai yang selalu memotivasi dia untuk memperbaiki diri, masuk universitas, akhirnya masuk lembaga pemasyarakatan lalu dipindahkan ke kejaksaan. Bai Zuhao sekarang persis seperti Bai Enyu dulu, orang tuanya bekerja di Afrika selama 3 tahun tidak pulang. Orang lain yang terkait adalah Heizi juga anak-anak yang ditinggalkan. Polisi memberitahu ayah anak laki-laki itu untuk pulang dan merawat anaknya.
Pria itu sebaliknya memaki-maki jaksa. Teleponmu, saya harus naik kereta pulang di tengah malam seperti ini. Saya juga harus hidup. Jika dia ingin belajar ya belajar, jika tidak ingin belajar, pergilah bekerja, bantu saya sekarang juga. Anak-anak ini akhirnya mendapat masalah. Jaksa menerima kabar bahwa Heizi bersama Bai Zuhao. Mereka berkumpul untuk bersiap bertindak untuk menemukan Bai Zuhao. Bai Enyu kembali berkonflik dengan Chen Junyan, tapi pria itu tidak mau mengungkapkan keberadaan Bai Zuhao, lalu dipukul oleh Bai Enyu. Teruslah, jangan berhenti. Inilah pendidikan melalui tindakan nyata. Para remaja pemberontak berkumpul membuat masalah. Berlawanan dengan akal sehat, jaksa malah memimpin orang untuk menghadang mereka. Datang dan lihat, 17 tahun berkelahi buat orang terluka parah. Perkelahian, saya dipukul oleh orang lain. Karena perkelahian, dia kehilangan kakaknya. Kiri Chen patah selamanya, dan dihukum 1,5 tahun. Di bawah bujukan mereka, beberapa remaja menyadari kesalahan. Ayah Heizi tanpa berkata apa-apa memukul anaknya. Di mata ayahnya, putranya hanya tahu cara membuat masalah saja. Dia tidak akan pernah tahu. Anak-anak ini memberontak dan membuat masalah hanya agar orang tua bisa melihat mereka sedikit lebih lama. Hari itu, orang tua Bai Enyu sering bekerja jauh dari rumah. Sejak kecil dia sudah menjadi anak yatim piatu di mata orang lain. Agar orang tuanya pulang mengunjunginya, dia tidak ragu melompat dari lereng tinggi hingga kakinya patah. Hasilnya, orang tuanya sama sekali tidak memperhatikannya, malah membuat nenek yang merawatnya lelah. Sampai suatu hari, ayahnya mengemudi dalam keadaan lelah. Setelah kedua orang tuanya tiada, barulah Bai Enyu mengerti, jika orang tuanya masih hidup, sejauh apapun jaraknya, keluarga masih ada di sini. Bai Zuhao memeluknya, air mata mengalir seperti hujan. Anak laki-laki itu telah bertekad untuk berubah, menjual sepeda motor, dan dengan tenang mengikuti Chen Junyan untuk magang. Jaksa Lin Zhitao juga mengalami masalah dengan remaja. Wanita ini sering kembali mengunjungi. Di restoran tempat Lu Xiang bekerja, dia bertemu pemilik toko yang kedua terlihat berbeda. Keduanya tidak mau mengakui satu sama lain. Sang ayah pecandu alkohol suka melakukan kekerasan. Ibu sakit parah, adik laki-laki masih kecil. Wanita itu telah mengatur segalanya. Satu-satunya yang berbeda dari orang lain adalah dia telah meninggalkan rumah itu selama 16 tahun. Bahkan adik laki-lakinya tidak dihubungi. Orang berikutnya yang kembali berkunjung adalah gadis bermasalah Ning Ka Aitong. Sampai jaksa datang, paman Ning Ka Aitong menyiapkan satu meja penuh makanan lezat. Ibu gadis itu meninggal karena serangan jantung mendadak di camp. Tidak ada yang bisa mengerti rasa sakit di balik wajahnya yang tersenyum, betapa dalam kebencian yang tersembunyi. Sementara paman itu masih sangat berbakti di depan semua orang, betapa munafiknya. Jika hari ini kedua jaksa itu tidak datang, apakah kalian bersedia memberiku makanan selezat ini? Tepat pada malam itu, Bai Enyu kembali mengadakan pertemuan, berharap bisa membuat hubungan antara kedua saudari Lin Zhitao lebih harmonis. Keduanya sama-sama tidak jujur, keras di luar tapi lembut di dalam. Begitu tidak setuju langsung menimbulkan suasana yang sangat tidak nyaman. Lin Zhitao baru saja keluar dari ruang pribadi. Dia sudah melihat seorang pria mabuk mengganggu seorang pelayan remaja. Adik laki-laki itu mengatakan tidak peduli padanya. Secara naluri masih menghalangi di depan kakak perempuannya, sampai pemilik bar muncul, barulah semua orang tahu, pria itu ternyata paman Ning Ka Aitong. Melihat lengan adik laki-lakinya terluka, Lin Zhitao masih tidak mau mengalah. Saya menemukan beberapa orang di bawah umur, bisakah kalian segera mengirim beberapa orang ke sini? Sakit tidak? Tidak apa-apa, cuci dengan air maka tidak akan sakit lagi. Adik laki-laki mendengar kalimat ini, tidak bisa tidak teringat tahun itu kakak perempuannya menggunakan kalimat ini, cuci maka akan baik-baik saja, lalu bersama-sama melewati hari-hari dipukuli ayah. Tapi kakak perempuan saat itu sudah berubah, tidak peduli adik laki-laki bagaimana. Lin Zhitao juga tidak mau berbicara dengannya. Kamu tidak tahu apa yang telah saya lakukan padamu. Sungguh, benar, kamu adalah orang yang meninggalkan kami, kata pemilik toko yang kejam mempekerjakan anak di bawah umur. Bar ditutup dan berhenti beroperasi. Pemilik toko menyimpan KTP gadis itu. Berkat kamu, toko saya ditutup, uang hilang. Sekarang kamu bilang pergi ya pergi. Jaksa menerima informasi minta bantuan. Lin Zhitao berlari ke lokasi, menemukan pintu tidak terkunci. Di dalam gelap gulita, menunggu sampai dia menemukan lantai 2. Sebuah ruangan sudah terbakar. Kebetulan pada saat yang sama, lantai paling bawah juga terbakar. Ada 2 titik api di dalam rumah. Jaksa terjebak di tengah, maju mundur tak bisa. Siapa sebenarnya yang berani begitu nekat, berani secara terbuka berurusan dengan jaksa? Tersangka nomor 1 adalah pemilik bar, yang disebabkan oleh panggilan telepon dari Lin Zhitao yang menyebabkan barnya disegel. Tetapi pria itu memiliki alibi yang sempurna, terlebih lagi bar adalah seluruh hidupnya. Untungnya adik laki-laki Lin Zhitao menerima kabar, pria itu dengan berani menyerbu masuk ke lokasi kebakaran, menarik kakaknya yang pingsan ke sudut, gemetar mencoba memeriksa napasnya lalu menggenggam tangannya erat-erat tidak melepaskannya. Menunggu sampai petugas pemadam kebakaran tiba,
barulah 2 orang yang sekarat bis diselamatkan. Polisi memeriksa lokasi kebakaran. Ditemukan 2 titik api secara bersamaan di lantai atas dan lantai bawah. Titik pertama adalah gudang di lantai 2, sebuah alat listrik masih operasi, sebuah tirai terbakar. Yang mencurigakan adalah di dalam rumah ada cairan pembersih yang mudah terbakar. Lantai atas hanya bisa dikatakan bisa diterima, sampai polisi menemukan titik api kedua. Area tangga tidak ada benda mudah terbakar. Kenapa bisa tiba-tiba muncul api seperti itu? Insiden ini jelas merupakan kasus yang disengaja. Di bawah interogasi ketat polisi, pemilik yang buruk ini akhirnya mengaku dia menyembunyikan pekerjaan anak di bawah umur sehingga dia menghapus video di lokasi, juga menyimpan KTP UPPI tidak boleh jatuh. Polisi menemukan gadis itu, tapi malah mendengar jawaban lain. Dia tidak pernah mengirim pesan minta bantuan kepada Lin Zhitao. Selain itu, pada hari kebakaran, dia sudah pergi dari lokasi lebih awal karena ada orang yang menemukannya dengan KTP. Hei, menurutmu apakah cairan pembersih kalian bisa ditaruh di bawah tirai? Cairan pembersih, polisi membawa surat perintah penggeledahan untuk langsung memanggil Ning Kaitong. Gadis itu tidak menunjukkan kejutan sama sekali. Sebelum pergi, dia menatap dalam-dalam pada foto almarhum ibunya, juga di meja belajarnya. Bai NU menemukan buku catatan ini. Gadis itu adalah pelaku pemakaran yang sebenarnya. Dialah yang membawa KTP untuk mencari Liu Pei. Dia berpura-pura membantu gadis itu memesan tiket pulang, mengirim pesan minta bantuan menggunakan ponsel. Dia juga diam-diam mengambil kunci bar dari 11 BI, jadi Lin Zhitao bisa naik ke lantai 2 dengan mudah. Gadis ini untuk membalas dendam pada Lin Zhitao. Setelah Liu Pei pergi, sengaja membiarkan pemanas air tidak berfungsi, memasukkan TKP, membakar tirai, menyiapkan cairan pembersih yang mudah terbakar. Dia juga melakukan hal yang sama setelah Lin Zhitao muncul di lantai 2, menuangkan cairan pembersih ke karpet, membakar jalur keluar Lin Zhitao. Rencananya memiliki total 3 kesalahan, arsip komputer adalah salah satunya. Video pengawasan yang dipulihkan adalah yang kedua. Malam itu, dia menyaksikan seluruh adegan Lin Zhitao menyegel bar. Dia juga tahu Lin Zhitao meninggalkan nomor telepon untuk Liu Pei. Yang ketiga adalah buku catatan opini ini. Malam itu, Lin Zhitao merobek selembar dari buku catatan opini ini lalu menulis nomor telepon di sana. Tapi dia bersikeras menyangkal bahwa dia pernah datang ke lokasi. Di hadapan semua bukti, Ning Kaitong akhirnya mengaku, dia hanya ingin menghancurkan Lin Zhitao, menghancurkan bar, menghancurkan segalanya milik paman. Bar adalah aset yang ditinggalkan ayah Ning Kaitong untuk Dongdong. Itu adalah jaminan terakhir untuk anak itu. Saya tidak bisa, ipar perempuan, jika kamu berkata begitu kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Pria inilah yang memaksa ibunya menandatangani kontrak pengalihan, merampas semua aset yang ditinggalkan orang tuanya. Setelah ibunya meninggal, gadis itu tidak punya apa-apa, dia membenci semua orang. Lin Zhitao masih koma di rumah sakit. Tepat pada saat ini, adik laki-laki baru tahu ada gumpalan darah lama di otak dan sangat serius. Hari itu, ayahnya lah yang memukulinya hingga terluka. Juga karena kakak perempuannya mengusir orang jahat, membuat ayah marah besar, ibu mengusir kakak perempuannya dari rumah. Semua orang menganggap kakak perempuan sebagai nasib buruk, hanya karena belum genap 14 tahun, anak yang melakukan kejahatan serius tidak bisa dijatuhi hukuman. Kejaksaan tidak punya cara dengan masalah ini jika semua dilepaskan. Jadi di mana keadilan hukum? Adapun gadis 13 tahun ini, gadis itu tiba-tiba pingsan saat berolahraga. Zero mewarnai merah seragamnya. Dokter baru memberitahu gadis itu bahwa dia telah dilecehkan. Orang yang bersangkutan sama sekali tidak tahu apa-apa. Kakak ipar memiliki ekspresi aneh. Satu-satunya wali adalah kakak perempuan yang hanya memikirkan menjaga perdamaian. Masih belum genap 14 tahun, apakah dia setuju atau tidak? Orang-orang yang melecehkannya semua melakukan kejahatan pemerkosaan. Untuk menyelidiki kebenaran, Bai NU menemukan video kunjungan di rumah tahanan wanita di bawah rencana balas dendam Ning Kaitong, menyembunyikan rahasia terdalam Salin dan ibu gadis itu. Pertama-tama, Ning Kaitong bukan anak kandung mereka, orang tua kandungnya meninggalkannya di rumah sakit, orang tua saat ini hanya hubungan asuh. Kemudian, melalui pemeriksaan usia tulang, usia sebenarnya Ning Kaitong sekitar 17 tahun, dia harus bertanggung jawab penuh atas pidana. Sampai sekarang, gadis itu masih terlihat tidak peduli, sampai Bai NU diam-diam membuka berkas ibunya tahun itu. Tahun itu, ayahnya menderita kanker stadium akhir, biaya obat-obatan tinggi, penderitaan kemoterapi. Dia tidak melihat sedikit pun harapan, berinisiatif untuk mengakhiri hidupnya. Ibunya lah yang membantu ayah yang tidak bisa bergerak lagi. Pria itu mengendarai mobil melaju ke tikungan, wanita itu berdiri di tempat menangis tanpa suara. Keesokan harinya suaminya meninggal, dia mengambil asuransi untuk mulai menerima uang kompensasi. Hanya ingin mengumpulkan uang untuk putrinya.
membawanya ke luar negeri. Apakah masalah ini tidak bisa diberitahukan kepada Dongdong? Dia masih kecil, tidak bisa hidup dengan rasa bersalah. Inilah rahasia antara Lin Zhitao dan Ibu Ning Kaaitong. Untuk melindungi Ning Kaaitong, Lin Zhitao meminta agar persidangan tidak terbuka dan menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara untuknya, agar dia memiliki kesempatan untuk menghadiri upacara kedewasaan putrinya. Ning Kaaitong mendengar kebenaran, akhirnya mengerti. Orang yang selalu dia benci malah diam-diam melindunginya, menjatuhkan orang dan sengaja membakar. Berdasarkan fakta bahwa Ning Kaaitong sengaja menjatuhkan orang tapi tidak berhasil, dan ada detail yang jelas menunjukkan penyesalan dan pertobatan, Lin Zhitao bahkan menulis surat pengampunan untuknya. Pengadilan mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Gadis lain tidak seberuntung itu. Gadis itu sama sekali tidak tahu dia dilecehkan. Polisi datang memeriksa baru menemukan dia tinggal bersama kakak perempuan dan kakak ipar di sebuah salon rambut. Di rumah tidak ada kunci, hanya dipisahkan oleh sebuah tirai. Kakak ipar meletak cermin ini berhadapan dengan ranjangnya, bahkan toilet juga dirusak. Di mata semua orang, dia adalah seorang gadis yang bermasalah, dan juga hidup dalam gaya yang bermasalah. Di sekelilingnya adalah orang-orang yang tidak berguna. Jaksa menanyai gurunya, tidak menemukan tanda cinta monyet pada gadis itu, sampai akhirnya mereka menemukan peralatan hotel di tasnya. Tepat pada malam itu, mereka mengumpulkan 3 pria dan 3 wanita bersama, untuk merayakan ulang tahun idola online mereka. Tapi kakaknya tidak akan pernah bisa mengerti gadis kecil itu. Setelah beberapa kali gadis itu melarikan diri dari rumah, Lin Zhitao membawanya pulang. Di sini, dia akhirnya memiliki kamar tidur yang bisa dikunci. Dia juga tahu siapa yang telah bertindak kejam padanya. Kak, boleh aku mengunci pintu? Tentu saja, kalau tidur harus mengunci pintu. Terima kasih, dia benar-benar tidak ingin pulang. Lin Zhitao meninggalkan ruang untuk 2 orang. Gadis itu bertengkar hebat dengan kakak perempuan dan iparnya. Hanya kamu yang setiap hari menari tarian itu. Apakah teman-temanmu tidak melihatmu sama sekali? Inilah yang kamu katakan. Dia hanya melihatku sekali, melihat foto telepon. Kakak perempuan baru menyadari hal itu. Pria munafik itu telah melakukan begitu banyak hal kotor kepada adik perempuannya. Gadis itu selalu hidup di bawah pengawasan kakak iparnya. Ketika mencuci rambut, dia akan mendekat untuk membantu. Di dalam kamar mandi, dia bisa melihat pantulan di cermin. Bahkan ketika gadis itu bangun, pria itu akan melihat lebih sering. Sampai suatu hari, gadis itu selesai menari dan kembali ke rumah lalu melanjutkan tidur dalam keadaan yang kabur. Dalam kegelapan, sepertinya ada bayangan yang mendekatinya. Hal yang menakutkan adalah kakak perempuan selalu tahu tentang niat kakak ipar terhadap adik perempuannya. Tapi dia tidak pernah memperhatikannya. Berada di sisinya hanya ingin memiliki izin tinggal di kota. Dengan begitu, nanti Jia akan masuk SMA. Tidak perlu kembali ke pedesaan lagi. Aku tidak ingin Jia mengikuti jalan lamaku. Ini semua salahku. Aku telah menyakitinya. Gadis itu bersikeras bahwa bayangan yang mendekatinya hari itu adalah kakak iparnya. Kejaksaan segera bersiap untuk menuntutnya. Namun polisi menemukan bukti baru. Malam itu gadis itu dilecehkan. Kakak ipar sudah keluar untuk mencuci rambut, ditahan oleh polisi setempat. Ada alibi yang sempurna. Orang yang benar-benar melecehkan gadis itu bukan dia. Bukti tidak cukup. Polisi hanya bisa sementara menuntut kakak ipar jahat itu atas kejahatan penahanan yang tidak sah. Juga setelah 1 kasus, polisi memiliki petunjuk baru. Gadis itu terbaring tidak bergerak di kamar mandi. Luka fatal di leher disebabkan oleh gunting. Gunting di tempat kejadian tergeletak di meja di ruang tamu. Di atas meja ada sebuah cermin. Di lantai masih ada banyak rambut yang rontok. Yang mengejutkan, di tempat kejadian ditemukan selembar kertas yang ditinggalkan oleh Lu Sheng. Saat ini, Lu Sheng sedang membawa adik laki-laki korban melarikan diri keluar kota. Sampai Bai NU kembali ke rumah dan bertemu dengan kenalan lama ini. Saat inilah polisi baru tahu Lu Sheng memiliki alibi yang sempurna. Dia hanya membantu adik laki-laki korban. Dalam proses merawat anak itu, dia berkenalan dengan Hu Minmin dan telah merayakan ulang tahun untuk gadis itu. Lu Sheng pernah mengejarnya, tetapi ditolak oleh Hu Minmin. Pada hari kejadian, pria itu terkejut oleh suara ketukan pintu. Huli membawanya masuk ke dalam rumah, baru menyadari Hu Minmin telah pergi. Pria itu berlutut di tanah, menangis tanpa suara. Huli tidak bisa bicara, karakternya terisolasi, menjadi satu-satunya tersangka di tempat kejadian. Untuk melindunginya, Lu Sheng membawa anak itu menghilang. Juga untuk melindunginya, Lu Sheng secara proaktif mencari Bai NU. Hanya saja pasangan kakak beradik ini tidak memiliki informasi identitas apapun. Bahkan jenis kelamin satu-satunya tersangka menjadi misteri. Ketua tim Du, bagaimana, adalah seorang gadis, Huli. 2 kasus yang sama sekali tidak berhubungan. Karena ingatan Cui Jiangyi telah terhubung kembali. Pada hari dia dilecehkan, dia juga pergi ke kelas menari, dan guru yang mendaftar saat itu adalah Hu Minmin yang sudah meninggal. Hanya saja dia menggunakan nama samaran,
mengatakan bisa membawanya ke sekolah tari untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Aku terus menari, lalu aku lelah karena menari, lalu aku tertidur. Sebelum tidur, apakah kamu makan sesuatu atau minum sesuatu? Dia memberiku sebotol air. Cui Jiangyi saat itu merasa pusing. Tidak ingat posisi spesifik, hanya ingat di ruangan itu hanya ada guru Hu Minmin yang membantunya memesan taksi untuk pulang. Sampai dia pulang dan tidur sebentar, baru menyadari celana dalamnya hilang tanpa jejak. Melihat di depan mata adalah kakak ipar dengan ekspresi mesum. Gadis itu baru yakin bahwa kakak ipar yang melecehkannya. Gadis berusia 13-14 tahun yang naik bus baru saja sampai di halte, langsung diserang oleh seorang pria kejam. Kemudian dilempar ke ladang dan dirusak oleh anjing liar hingga tidak bisa dikenali. Hanya menyisakan satu-satunya petunjuk yaitu tiket bus dan tali merah yang dibawanya. Untungnya, dalam tubuhnya ditemukan DNA pelaku. Menghadap interogasi polisi, pria itu akhirnya angkat bicara, "Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Katakan intinya apa yang sudah kamu lakukan, semua yang perlu dilakukan sudah dilakukan." Akibatnya, saat di pengadilan, pria itu lagi-lagi di bawah arahan berulang-ulang dari pengacaranya. Menuduh korban adalah orang yang berprofesi sebagai pekerja seks. Membela diri bahwa hubungan mereka adalah transaksi uang, tidak ada unsur paksaan. Kejaksaan menemukan jaringan kulit pria itu di kuku gadis itu. Dia bahkan dengan kejam menyebarkan kebohongan. Korban pernah melakukan perlawanan yang sengit. Kalau begitu saya katakan saat bekerja terlalu bersemangat, membuatnya kesakitan. Dia mencengkeram saya. Di kuku korban masih ada banyak tanah. Dan bercampur dengan jaringan kulit si pembunuh, sudah ada hubungan logis yang cukup membuktikan bahwa proses ini dilecehkan secara paksa oleh orang lain. Selain itu, kesaksian si pembunuh telah membuktikan dia telah memukulkan batu ke kepala korban. Setelah itu, gadis itu meninggal karena cedera parah di kepala. Dari motif hingga metode pelaksanaan, telah terbentuk rantai bukti yang lengkap. Pengacara pihak lawan telah membantah di pengadilan. Yang pertama adalah identitas korban tidak dapat dikenali. Dan saat itu terjadi hujan lebat. Senjata kejahatan tidak bisa dibedakan. Jadi bagaimana jika dia tidak sengaja pingsan di luar ruangan? Apakah juga ada kemungkinan tertimpa batu longsor? Bagaimana jika dia meninggal karena ketidakberuntungan? Pelaku masih bebas di luar hukum. Gadis yang sudah tiada tidak bisa menutup matanya. Dia bahkan dituduh sebagai pekerja seks. Hal ini juga menjadi simpul yang tidak bisa dilepaskan dalam hati Jaksa Zheng untuk menyelesaikan kasus dan memberinya kehormatan. Dia telah menepati janjinya kepada gadis itu selama 5 tahun. Berkali-kali turun langsung ke lokasi untuk mencari kerabat gadis itu. Berkali-kali berharap tapi yang didapat hanya kekecewaan. Karena hal ini, dia bahkan berpartisipasi dalam program pencarian kerabat. Hari demi hari mencari-cari berkas orang hilang. Sampai 5 tahun kemudian, jaksa tidak punya alasan lain, hanya bisa dengan nama anonim untuk mengubur tubuh gadis itu. Gadis itu hanya minum seteguk air dari gurunya dan pingsan di atas panggung. Dan kepala sekolah dengan penampilan seperti bajingan itu adalah dalang dari semua kejadian ini. Kelas digunakan untuk anak-anak yang berlatih ujian seni. Oh, mereka sering berlatih sampai larut. Jadi, kami membuat kelas di atap ini. Polisi menyelidiki sekolah tari yang didatangi Cui Jiangyi. Mereka menemukan di sini ada terowongan rahasia. Awalnya melewati tangga ini, Cui Jiangyi melangkah ke sebuah kelas seperti dalam mimpi buruk. Polisi menyelidiki tempat kejadian tetapi tidak menemukan apa-apa. Sampai Huli melihat Cui Jiangyi. Anak itu awalnya tidak bisa bicara apa-apa. Tapi dia mencengkeram tangan gadis itu dan tidak mau melepaskannya. Dia bahkan menceritakan dengan jelas semua yang dia lihat. Tepatnya di rumahnya saat itu. Huli melihat kakak perempuannya membantu Cui Jiangyi merapikan pakaian. Sampai saat ini, polisi baru yakin Hu Minmin adalah guru yang menggunakan nama samaran Nona Min. 2 kasus baru saja digabungkan untuk penyelidikan. Pria di depan mata ini telah memukul wajah Wan Jueming dengan gembok. Korban kedua yang dilecehkan oleh kepala sekolah binatang ini muncul. "Ayah, aku tidak mau belajar menari lagi." Ternyata pada hari polisi menyelidiki sekolah, putri yang biasanya penurut tiba-tiba ingin putus sekolah. Katanya ada siswi yang dilecehkan di sekolah. Sang ayah tidak memperhatikan ekspresi aneh di wajah putrinya. Saat itu dia hanya ingin membantu putrinya mengikuti ujian. Dia mencari kepala sekolah Wan secara pribadi untuk les menari tambahan. Tepat pada saat mereka berdua sendirian, gadis itu dilecehkan oleh Wan Jueming. "Selain menyentuhmu, apalagi yang dia lakukan padamu?" Gadis kecil itu telah berubah sifat sepenuhnya. Ayah mencari si Wan itu berkali-kali tetapi sia-sia. Tetap ketika sampai di kantor polisi, putrinya tidak mau bicara sepatah kata pun. Ayah ini akhirnya tidak tahan. Dia menghadang pria ini, memukuli pria itu dengan keras. Kepala sekolah binatang itu bahkan berencana meminta pengacara untuk campur tangan. Mengambil kesempatan untuk memasukkan ayah Xiao Ji
Beijing ke penjara. Korban tidak mau angkat bicara, penyelidikan polisi kembali buntu. Jaring langit sangat luas, hukuman yang pantas dia terima bukan tidak akan datang. Hanya saja waktunya belum tiba. Sama seperti pria yang berbalik 5 tahun ini, melalui upaya tak henti-hentinya dari jaksa Zheng, akhirnya berhasil menemukan informasi identitas korban di dalam database. Shen Aping, sebuah nama yang sederhana, karena kesaksian pria itu, gadis itu harus menanggung ketidakadilan selama 5 tahun, setelah meninggal bahkan dituduh olehnya sebagai pekerja seks. Pada hari persidangan, pria itu dijatuhi hukuman tertinggi, segera offline dari server. Jaksa Zheng melihat foto gadis itu untuk menghibur jiwanya di surga. Juga setelah hari itu, Huli memegang gunting, memberikan kebenaran tentang kepergian kakak perempuannya Hu Minmin. Gadis itu dengan marah ingin memotong rambutnya menggantikan adiknya. Adik perempuannya ketakutan bersembunyi di dalam lemari. "Mengapa kamu takut padaku? Apakah kamu tahu siapa aku?" Menunggu sampai Huli muncul lagi, kakak perempuannya sudah tiada di bak mandi. Gadis itu berpikir kakak perempuannya masih marah, kembali ke ruang tamu dan memotong rambutnya sendiri, menyelimuti kakaknya lalu memeluk kakaknya dan tidur semalam. Dia tidak memiliki sedikit pun konsep tentang kematian. Penyebab kepergian Hu Minmin adalah bunuh diri. Motifnya adalah Wan Jueming. Pria itu menatap Huli dengan mata seorang predator. Hanya kakak perempuannya yang berani melindunginya, telah menyembunyikannya begitu lama. Hebat sekali, sungguh tidak disangka, ternyata seorang gadis. Bajingan ini berbalik dan hendak menerobos masuk ke dalam rumah. Hu Minmin berusaha memeluk lehernya erat-erat, mendekatkan tangannya ke telinga pria itu dan menghentikannya. "Saya pergi merekrut siswa." Pria itu memanfaatkan kenyamanan dalam mengajar, memaksa dan memikat siswa ke sebuah ruangan tertutup untuk dilecehkan. Hanya terhalang satu dinding adalah ruang dansa miliknya. Dan di kejaksaan, setelah menangkapnya, meskipun memegang bra yang ada DNA korban, tetapi persidangan ini masih sangat sulit. Ini juga tidak bisa disimpulkan. Kesimpulan terdakwa tentang pemerkosaan korban, pengacara telah menunjukkan lebih dari 40 bra dari wanita yang berbeda, membela diri dengan alasan Wan Jueming memiliki hobi mengumpulkan celana dalam. Adapun untuk membuktikan tempat kejadian perkara, itu adalah karena korban membuat-buat kebohongan. Wan Jueming telah menghapus semua bukti segera setelah gadis itu melapor ke polisi. Dia telah menghancurkan semua peralatan di ruangan tertutup, termasuk sofa biru yang digunakan untuk kejahatan, bahkan kesaksian gadis itu di pengadilan. Pengacara juga dapat menggunakan banyak cara untuk membuat pengadilan tidak menerimanya. Bagaimana kamu tahu tentang unsur-unsur kejahatan pemerkosaan? Bagaimana kamu mau menceritakan semua hal ini? Apakah ada yang mengajarimu hal ini? Di bawah tepat pada saat ini, pengacara lagi-lagi menuduh korban memiliki niat untuk memfitnah, adalah mengambil alasan dari konflik antara remaja dan guru. Sampai di sini, pertahanan psikologis gadis itu benar-benar runtuh. Pada akhirnya, apakah kamu benar-benar dilecehkan oleh kepala sekolah Wan? Atau apakah kamu benar-benar karena dia telah mengkritikmu sehingga kamu memiliki dendam di hati? Aku salah. Wan Jueming, bajingan ini, dan pengacara telah bersekongkol, berhasil lolos dari hukuman hukum, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena kejahatan penahanan yang tidak sah. Lin Qidao di satu sisi mengajukan banding ke Kejaksaan Agung, di sisi lain melancarkan serangan kedua terhadap Jueming. Pria itu masih bersikeras menyangkal. Namun kali ini pihak kejaksaan telah mengumpulkan bukti baru. Cairan mani pada bra itu dalam keadaan campuran, dua jenis cairan ini diproduksi pada saat yang sama. Ini membuktikan terdakwa telah melakukan tindakan pelecehan terhadap anak perempuan. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Selain itu, lokasi kejadian perkara berada di lingkungan sekolah, termasuk area publik menurut ketentuan hukum. Melakukan tindakan pelecehan terhadap anak di bawah umur di area publik merupakan unsur yang memberatkan menurut ketentuan hukum. Kejaksaan Agung karena alasan bukti yang tidak cukup valid, telah mengembalikan kasus untuk ditinjau ulang. Di sisi lain, Lin Qidao telah menemukan identitas asli Hu Minmin. Nama aslinya adalah Hu Meimei. Ayahnya telah mengirimnya kepada Wan Jueming tahun itu, agar pria itu membawanya keluar untuk mencari uang. Dan Huli sama sekali bukan adiknya, melainkan putrinya, bahkan anak ini juga bukan darah daging Wan Jueming. Wan Jueming telah mengirim Hu Minmin kepada pria lain. Ketika Hu Minmin mengandung Huli, dia belum genap 14 tahun. Tahun itu, gadis itu membawa anak itu melarikan diri dari tangan Wan Jueming untuk pulang, tetapi orang tuanya malah menganggapnya sebagai beban. Sampai anak itu demam tinggi tidak sembuh, tidak punya uang untuk berobat, hanya bisa kembali ke sisi pria itu. Sejak itu, Hu Minmin terus-menerus membawa anak-anak yang memiliki latar belakang sulit ke jalan yang gelap. Sampai bertemu Lu Sheng, gadis itu memiliki niat untuk melarikan diri sekali lagi. Tetapi putrinya malah ditemukan oleh Wan Jueming. Untuk mengancam Wan Jueming,
dia menuangkan obat bius ke dalam teh. Merekam percakapannya dengan Wan Jueming dengan MP3. Bukankah ini menguntungkan bagimu untuk bekerja? Jangan khawatir, orang tuanya sudah tidak ada. Tidak ada yang merawatnya. Hu Minmin hanya berdiri di sana melihat Wan Jueming menggendong Zuora 11 ke ruangan rahasia. Mengulangi rasa sakit yang harus dia derita. Hu Minmin tidak menyangka MP3 itu ditemukan oleh Wan Jueming dan rusak. Putrinya juga sulit melarikan diri dari tangan pria itu. Jadi pada saat-saat terakhir, dia memilih untuk pergi untuk memancing polisi agar campur tangan. Melalui petunjuk ini, para korban tahun itu semua angkat bicara. Dia membekap mulutku, aku sangat takut. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Meskipun bukti dan saksi sudah sangat lengkap, pengacara pihak sana masih membela diri, sedang berdebat apakah akan menerima rekaman suara Hu Minmin sebelum meninggal atau tidak. Pengacara sedang melakukan hal yang tidak masuk akal, juga tidak bisa menghentikan tren besar. Pria itu memanfaatkan jabatannya untuk melecehkan lebih dari 10 anak perempuan. Pengadilan menjatuhkan hukuman tertinggi kepada Wan Jueming. Langsung dieksekusi, memusnahkan seluruh saluran transaksi anak di bawah umur di baliknya. Film ini berakhir di sini.